Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi ini? Udah siap untuk menerima pelajaran? Udahkah sarapan, mandi? Jangan pula lupa untuk mengerjakan sholat duha. Pagi-pagi udah harus bangun dan menjalankan kewajiban kita untuk sholat subuh. Selalu sehat Ibu, doakan untuk kita semua. Amin. Materi IPA pada tema ketiga, yaitu tentang komponen dari rangkaian listrik. Bagaimana rangkaian listrik itu sendiri, baik rangkaian seri ataupun paralel, serta rangkaian campuran. Serta penggunaan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian amati, perhatikan gambar yang ada. Benda apa saja yang termasuk dalam benda elektronik? Tahu benda elektronik? Pada gambar itu umumnya ada di rumah kalian. Ya, benda elektronik adalah benda yang menggunakan energi listrik. Adanya mesin di dalam benda tersebut. Benda elektronik seperti televisi itu menggunakan sumber energi berupa listrik. Jam dinding itu energinya berasal dari baterai. Lampu, radio juga menggunakan energi listrik untuk bisa kita gunakan. Untuk rangkaian atau penggunaan listrik itu akan mengalir jika dalam keadaan rangkaian itu tertutup. Pada gambar yang paling kanan itu menunjukkan rangkaian tertutup sehingga membuat lampu akan menyala. Sedangkan rangkaian terbuka itu menyebabkan lampu akan tetap padam. Bisa dipahami saat ini? Jika kita menyalakan listrik, maka kita akan mencetak-cetek, ya kan, di rumah sehingga lampu itu akan menyala. Nah, itu menunjukkan bahwa rangkaian pada saat itu adalah rangkaian tertutup. Adapun komponen dari rangkaian itu sendiri, silakan perhatikan gambar di sebelah kanan. Itu ada komponen-komponen yang terdiri atas saklar. Saklar itu berguna untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Nah, itu seringkali kita gunakan sehari-hari. Ada pula kabel. Kabel merupakan media penyalur arus listrik. Lampu pada rangkaian itu berfungsi sebagai benda yang dialiri arus listrik. Ada tidaknya arus listrik itu bisa kita lihat, ya. Kita menggunakan tes pen. Lalu baterai pada rangkaian tersebut sebagai sumber energi. Jadi energi yang ada pada rangkaian di gambar itu adalah baterai. Sedangkan di rumah energi yang kita gunakan itu adalah energi listrik. Sedangkan sumber energi terbesar bagi bumi itu adalah matahari. Untuk perbedaan pada rangkaian seri dan paralel, bisa kalian lihat dan cermati rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Adapun perbedaan yang terjadi, kalau kita lihat dari lampunya, pada rangkaian seri lampu dipasang secara berderet, berdampingan tanpa adanya cabang.
hanya satu kabel yang bisa kita gunakan untuk rangkaian tersebut. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu dipasang sejajar sehingga terbentuklah cabang. Oke, bisa dipahami kalau lampu secara seri itu secara berdampingan, kalau paralel itu dia akan sejajar, ada barisan. Yang kedua, komponen yang kita gunakan sebagai penyusun dari rangkaian seri itu sedikit. Jika kita bandingkan dengan rangkaian atau komponen pada rangkaian paralel. Untuk nyala lampu, pada rangkaian seri lampu menyala agak redup. Sedangkan pada rangkaian paralel lampu itu lebih terang. Perbedaan yang keempat pada rangkaian seri, jika satu lampu putus atau padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Nah, untuk rangkaian paralel, jika satu lampu itu padam atau putus, tidak berpengaruh terhadap lampu yang lain. Artinya lampu yang lain itu akan tetap menyala. Jika saklar yang kita pakai itu hanya ada satu. Berbeda jika saklar yang kita buat pada rangkaian paralel itu lebih dari satu, maka harus kita lihat rangkaian tersebut apakah rangkaian dalam keadaan tertutup atau terbuka. Masih ingat ya, rangkaian tertutup itu akan mengaliri arus listrik. Sedangkan jika terbuka, arus listrik itu tidak akan bisa mengalir. Oke, untuk jelasnya perhatikan kembali rangkaian seri untuk gambar yang berada di kiri atas. Rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan tanpa adanya cabang. Keuntungannya apa? Ya, itu tadi sudah Ibu jelaskan. Komponen yang digunakan lebih sedikit. Selain memiliki keuntungan, kerugian pada rangkaian seri, jika lampu pada rangkaian itu terputus, maka lampu yang lain juga akan mati. Dan nyala lampu lebih redup, kemudian energi yang digunakan akan lebih boros. Untuk rangkaian paralel, masih ingat rangkaian yang tersusun secara sejajar sehingga terbentuklah cabang. Apa keuntungan yang kita dapatkan dari rangkaian paralel? Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tidak akan padam. Yang kedua, dapat menaikkan arus listrik pada sumber listrik, efisien dalam penghantaran tegang, pembagian listrik merata, lampu menyala akan lebih terang. Adapun kerugian dari rangkaian paralel itu membutuhkan banyak komponen. Bagaimana perpaduan antara rangkaian seri dan paralel? Jika perpaduan antara seri dan paralel itu menunjukkan rangkaian kombinasi atau rangkaian campuran. Itu pun memiliki kelebihan. Apa kelebihan pada rangkaian campuran? Kelebihannya daya yang diserap sama. Jika ada saluran kabel yang terputus, yang lainnya juga tidak akan terputus. Kelemahannya ya komponen itu lebih banyak. Untuk rangkaian campuran ini sering digunakan atau dimanfaatkan kita pada lampu lalu lintas. Silakan kalian simak, kalian baca perbedaan rangkaian seri dan paralel serta persamaan dari kedua rangkaian tersebut. Perbedaan tadi apa nak? Cara pemasangan pada rangkaian seri itu lebih mudah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Kabel yang disusun pada rangkaian paralel itu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan rangkaian seri.
Yang ketiga, rangkaian seri memiliki satu jalur yang dialiri arus listrik, sedangkan rangkaian paralel itu memiliki cabang. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian hambatan total pada rangkaian seri itu akan lebih besar daripada rangkaian paralel. Yang kelima, tegangan yang dimiliki setiap komponen rangkaian listrik berbeda-beda, untuk rangkaian paralel itu sama. Yang keenam, rangkaian seri setiap komponen yang terpasang melalui arus yang sama, rangkaian paralel itu berbeda. Untuk rangkaian seri, mudah perawatannya dibandingkan dengan rangkaian paralel. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah rangkaian seri membutuhkan biaya murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Nah, itu perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk persamaannya, bagaimana persamaan antara rangkaian seri dan paralel? Daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik. Sama-sama memiliki daya listrik yang cukup besar. Kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama, dicampur, maka kita sebut sebagai rangkaian campuran. Memiliki kesamaan hambatan, di mana semakin panjang kabel digunakan, maka hambatan listrik bisa menjadi lebih besar pula. Untuk bagian dari listrik di rumah, sebagai pengenalan kalian, jangan sampai tidak mengenal, tidak mengetahui. Yang pertama adalah stiker atau colokan listrik. Bagaimana bentuknya? Nanti bisa ditanyakan pada orang tua atau keluarga yang lainnya. Di mana berguna untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik dengan cara ditancapkan pada kanal stop kontak, sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Itu adalah steker atau colokan listrik. Kemudian ada yang namanya bergeyser, pembatas antara listrik yang masuk ke rumah, sekaligus juga berfungsi sebagai pengatur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah itu sendiri. Ada MCB, memutuskan arus listrik secara otomatis. Ada meter listrik atau kWh meter, mengukur besarnya daya yang digunakan oleh rumah. Ada spin control atau alat kontrol penggunaan daya dalam rumah yang kita tempati. Ada sekering. Sekering tadi memutuskan atau menyambungkan arus pada rangkaian listrik. Saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik pada suatu penghantar. Ada perbedaan sedikit ya antara sekering dan saklar. Ada stop kontak sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Dan yang kesembilan, komponennya itu adalah kabel listrik, di mana sebagai penghantar energi listrik ke sumber-sumber beban energi atau alat-alat listrik. Demikianlah untuk materi komponen, bagian-bagian dari rangkaian listrik, serta rangkaian listrik itu sendiri, baik secara seri, paralel, ataupun campuran. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan dari soal yang sudah Ibu sediakan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa kalian pahami pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.